kita KKL di RRI bulan November kemarin. Betul, bersama aku Keisha Angela dan Aku Mahara Faika. kita bakal bahas tuntas tentang laporan yang kita susun di KKL kita ke Bukit Tinggi pada bulan November lalu. Oke, dengan pertama yaitu menurut Mahara kan kita udah KKL nih ke Bukit Tinggi, ke RRI kan. Nah, latar belakang dari laporan RRI itu gimana ya gitu? Nah, dari aku sendiri menurut aku, kebutuhan pengembangan sistem informasi administrasi yang efektif dan efisien di era digital ini kan sangat diperlukan. Nah, RRI ini mungkin buat kita mahasiswa, RRI bisa menjadi tempat belajarnya gimana sih transformasi di era digital ini yang efektif dan efisien gitu. Ya, Terus terus kompleksitas organisasi RRI dengan banyak pegawai dan fungsi kerjanya masing-masing, dan peran strategis RRI dalam penyebaran informasi publik dan komunikasi. Jadi tujuan utama riset untuk memahami optimalisasi pengelolaan administrasi melalui sistem informasi. Menurut Keisha, gimana sih landasan teori dari laporan ini? Nah, landasan teori yang kita gunakan yaitu ada yang pertama teori sistem, yang mana itu organisasinya itu sebagai sistem yang terbuka dengan input, proses, dan output serta memberikan feedback. Nah, yang kedua itu ada teori informasi, yang mana itu aliran informasi yang diberikan yaitu dipastikan dapat akurat, efisien dalam komunikasinya. Nah, yang ketiga itu ada teori pengambilan keputusan. Nah, kapan ini RRI pasti bakal memberikan keputusan yang tepat sasaran serta efektif dan efisien dalam penyebaran informasi. Nah, juga ada itu namanya teknologi penerimaan, yang mana ini dalam RRI juga telah menggunakan dan mengadopsi teknologi untuk penyebaran informasinya. Nah, landasan teori ini merupakan dasar analisis sistem informasi administrasi RRI sebagai bukti keterkaitan teori dalam praktiknya. Nah, menurut Mahara, gimana nih metode kegiatan KKL yang kita lakukan di RRI itu? Menurut aku ya, pastinya tuh kita bakal butuh perencanaan dan persiapan koordinasi dengan instansi RRI itu sendiri. Setelah itu kita melakukan observasi dan pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan. Setelah itu kita menganalisis dan mengevaluasi kendala dan peluang apa dalam pengelolaan data di RRI tersebut. Setelah itu pastinya kita akan melakukan diskusi, refleksi akademik, pelaporan hasil, dan rekomendasi. Nah, metode ini menjamin hasil pengamatan yang komprehensif dan analisis yang menyeluruh di RRI tersebut. Oh, begitu ya. Menurut Keisha sendiri, gimana sih hasil dari observasi kita yang kita lakukan di RRI tersebut? Nah, setelah kita keliling ya kemarin di RRI, kita bisa lihat ada ruangan recordnya, ruangan khusus untuk kanal siaran Pro 1, 2, 3, 4. Menurut aku ya, ada itu yang pertama itu pemanfaatan media sosial. Kita lihat RRI sudah menggunakan Instagram, YouTube, Facebook untuk penyebaran videonya. Karena di zaman sekarang kan rata-rata semua orang bergelut setiap harinya ya dengan media sosial. Nah, yang kedua itu juga ada penyiaran digital selain FM, yang mana itu menggunakan streaming dan podcast di YouTube. Nah, yang ketiga itu ada interaksi dua arah dengan audiens melalui media sosial. Jadi tahu kan kalau misalnya untuk interaksi dua arah itu kita bisa lihat komen ya di suatu media sosial. Nah, RRI juga ada tuh kolaborasi dengan Pemda, konten kreator lokal, dan
komunitas serta UMKM. Bukan hanya itu loh, bahkan kalau memang ada warga di Bukit Tinggi itu yang memiliki prestasi yang membanggakan bakal diundang juga. Iya. Podcast, iya betul. Keren ya. Ya, RRI itu sekarang sudah beradaptasi dengan era digital melalui dengan multiple kanal yang lebih banyak di media sosial dengan format konten yang interaktif dan relevan. Nah, untuk hasil observasi dengan manajemen data dan digitalisasi itu, RRI juga udah gunain aplikasi digital loh untuk distribusi konten dan monitoring engagement. Itu kita kemarin dijelasin kan kalau mereka sudah menggunakan aplikasi yang memuat seluruh data seluruh informasi yang mereka bagikan. Oh iya, yang sudah digali itu ya informasi. Iya, kita bisa lihat di sana tanpa faktor hoax ya yang menyebar gitu. Terus yang kedua itu ada pembagian kanal siaran. Kan udah aku bilang tadi ada ruangan untuk kanal siaran Pro 1, Ya, kanal 2 sampai 4 ya. Iya. Nah, itu tuh untuk memastikan bahwa pembagian kanal siarannya itu tepat sasaran serta kayak emang efektif gitu sesuai dengan job desk masing-masing. Iya. Nah, yang ketiga itu ada digitalisasi produksi rekaman dan editing audio yang lebih efisien. Kemarin itu juga lihat kan ada itu ruangan produksi rekamannya. Oh iya. Nah, nanti di akhir video kita bakal nunjukin ke kalian semua kayak gimana sih tempat-tempat di RRI tersebut. Nah, aku lanjutin ya. Terus ada juga tuh ruangan editing audionya untuk memastikan setiap job desk-nya itu untuk penyebaran informasinya itu Lebih mudah dipahami gitu gak sih? Iya, sama lebih mudah dalam pembuatannya. Iya. Lebih efektif juga kan kalau misalnya punya ruangan masing-masing. Terus digitalisasi yang digunakan RRI ini mendukung efektivitas dan dalam operasionalnya dan pendekatan layanan publik yang lebih adaptif. Nah, udah nih kita akan bicara hasil observasi. Menurut Mahara, kesimpulan yang ada di laporan kita itu setelah kita KKL apa ya Mahara? Menurut aku sendiri ya, dari kesimpulan yang bisa diambil dari laporan ini, yang pertama tentunya RRI Bukit Tinggi sudah melakukan adaptasi signifikan terhadap transformasi digital penyiaran, apalagi di zaman sekarang ini kan kayak netizen di TikTok itu kayak gimana ya, langsung memakan mentah-mentah gitu, belum tentu padahal itu benar atau hoaxnya berita yang yang udah dilihatkan gitu ya. Terus sistem informasi administrasi mendukung komunikasi interaktif dan manajemen data. Ya nggak mungkin dong nggak ada tantangan gitu kan. Jadi tantangannya seperti pengarsipan digital terintegrasi dan analitik audiens masih perlu diperbaiki. Nah, RRI menegaskan peran sebagai media penyiaran publik yang informatif, edukatif, dan menjaga budaya lokal. Pastinya kan, buat biar apapun yang ada di sana tuh bisa jadi pelajaran bagi mahasiswa atau bagi setiap yang mengunjungi itulah gitu. Ini juga bentuk penjagaan budaya lokal ya kalau di RRI itu. Menurut Desya sendiri gimana sih rekomendasi yang lebih baik ke depannya buat RRI itu gitu? Menurut aku ya RRI itu udah bagus banget ya karena udah ngikutin arus zaman gitu kan. Tapi harus ada beberapa yang harus diperbaiki seperti RRI harus lebih kembangkan database digital terintegrasi untuk arsip siaran. Karena kemarin katanya RRI udah terhubung langsung dengan pengarsipan siarannya untuk database terintegrasinya itu malah langsung dari pusat gitu. Nah, yang kedua itu ada tingkatkan penggunaan analitik data digital untuk evaluasi konten. Terus juga ada ini yang ketiga, pelatihan SDM dalam produksi konten digital dan manajemen media sosial. Nah, pastinya nanti dalam konten itu memuat edukasi ya. Jadi untuk pelatihan SDM juga udah dilakukan tuh sama pihak RRI.
Terus juga ada tambahkan format konten yang lebih menarik seperti podcast, tematik dan konten di TikTok. Yang kita tahu kan sekarang Gen Z ini menggunakan TikTok semua kan. Iya, Jangan kan Gen Z, emak-emak milenial aja juga menggunakan TikTok sekarang. Terus juga membangun identitas digital yang konsisten. Nah, sebuah konten itu pasti kalau konsisten bakal naik terus kan viewersnya. Iya. Terus juga ada pengoptimalan platform streaming resmi gitu kan untuk mengoptimalkan. Platformnya kan. Iya. Terus gimana sih website yang resminya, takutnya kan banyak tuh yang suka oknum yang ngebajak gitu kan, kayak dia tuh pakai situs yang gak resmi gitu. Jadi harus mengoptimalkan banget sih platform streaming dan situs resminya ini, website resminya gitu. Yang pasti itu dari anggarannya harus Iyalah. cukup ya. Ya. Karena kemarin kita sempat dijelaskan juga kalau beberapa fasilitasnya itu ada yang kurang mendukung karena keterbatasan anggaran. Semoga kedepannya RRI mampu Yang lebih baik lagi fasilitasnya dan mungkin lebih apa ya? lebih dioptimalkan lah Ya. dalam fasilitas yang digunakan itu. Kalau sudah ada fasilitasnya pasti kontennya lebih baik ya ke depannya. Dan orang-orang pun bakal lebih kayak menantikan gitu loh, ih sekarang ada apa ya di RRI gitu. Iya. Bakal sering melihat medsos gitu kan, kayak wah ada berita apa nih gitu. Iya. Nah, yang pasti RRI nggak bakal ngasih berita hoax ya, Iya. karena mereka bakal riset dulu gitu sampai ke akar-akarnya supaya penyebaran informasinya itu pasti tepat gitu, bukan berita bohong belaka gitu. Nah, jadi teman-teman, itu adalah hasil dari laporan kita di RRI kemarin. Terima kasih udah nonton. Sekian dari kami. Bye bye. Bye.